Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Bapak David Ferianto, STMM PhD, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Pemanfaatan Serbuk Limbah Cangkang Kerang Hijau dan Tempurung Kelapa sebagai penguat material komposit resin untuk impeller pompa. Judul penelitian ini lahir dari rasa keprihatinan serta kepedulian terhadap tingginya jumlah limbah organik di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk diolah menjadi suatu produk dengan nilai tambah yang tinggi. Melalui penelitian ini, saya mencoba untuk mengangkat dua jenis limbah yang sering terabaikan, yaitu cangkang kerang hijau dan juga tempurung kelapa, yang mana akan dimanfaatkan sebagai material penguat komposit resin, sehingga dapat diterapkan sebagai bahan baku impeller pompa yang lebih tahan akan korosi dan lebih ramah lingkungan. Dalam presentasi kali ini terdapat poin-poin utama yang akan saya jelaskan, di mana yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris menghasilkan limbah organik dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Salah satunya berasal dari konsumsi kerang hijau yang meninggalkan cangkang keras kaya akan kalsium karbonat dan juga dari buah kelapa yang menghasilkan tempurung kelapa sebagai limbah padat. Sayangnya, kedua jenis limbah ini sebagian besar hanya dibuang ke lingkungan tanpa adanya pemprosesan atau tindak lanjut. Bahkan terkadang hanya dibakar, sehingga menambah masalah pencemaran udara dan juga tanah. Padahal kandungan mineral dan kalsium karbonat pada cangkang kerang hijau serta kekuatan serat tempurung kelapa memiliki nilai fungsi teknis yang tinggi, terutama untuk penguatan struktur material. Melalui penelitian ini, saya berupaya untuk memanfaatkan potensi dari serbuk limbah ke dalam resin, agar terciptanya material komposit resin yang kuat dan tahan lama. Potensi penerapannya pun sangat luas, yang mana salah satunya sebagai bahan baku impeller pompa, yang memerlukan sifat mekanik memadai serta ketahanan akan korosi untuk menghadapi lingkungan kerja yang berat. Adapun fokus penelitian ini yaitu berfokus pada pengembangan material komposit berbahan dasar limbah yang digunakan untuk impeller pompa tahan karat. Pemilihan aplikasinya pun didasarkan pada kebutuhan industri dan rumah tangga akan kebutuhan pompa dengan kekuatan yang tinggi dan tahan terhadap korosi, yang mana menggunakan serbuk cangkang kerang dan tempurung kelapa diharapkan dapat terciptanya produk yang kuat, tahan lama, dan berkontribusi dalam pengurangan limbah. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pernyataan atau rumusan masalah, yang mana sebagai berikut, yaitu pertama, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cangkang kerang hijau dan tempurung kelapa di Indonesia. Yang kedua, karakteristik fisik dan juga sifat mekanik dari kedua jenis serbuk limbah, yaitu cangkang kerang hijau dan tempurung kelapa. Yang ketiga, potensi serbuk limbah cangkang kerang hijau dan tempurung kelapa sebagai penguat dalam komposit resin untuk impeller pompa. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dampak signifikan yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau dan juga tempurung kelapa bagi lingkungan. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik fisik dan juga sifat mekanik dari serbuk limbah cangkang kerang hijau dan tempurung kelapa.
Lalu, mengetahui potensi kedua limbah tersebut sebagai bahan penguat dalam pembuatan material komposit resin, dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan lebih lanjut terkait pemanfaatan limbah dalam industri manufaktur yang ramah lingkungan. Penelitian ini memiliki batasan penelitian yang perlu dijelaskan agar fokus kajiannya lebih jelas, yaitu pertama, hanya menggunakan dua jenis limbah, yaitu adalah serbuk cangkang kerang hijau dan tempurung kelapa, tanpa menambahkan limbah lainnya. Selanjutnya yaitu proses pembuatannya menggunakan metode powder compaction. Lalu fokus aplikasinya hanya untuk impeller pompa sentrifugal tahan karat, di mana seluruh proses pengujian dilakukan dalam periode waktu tertentu, yang mana sesuai dengan jadwal penelitian, sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kondisi pada saat penelitian berlangsung. Dan dengan batasannya ini, penelitian diharapkan berjalan lebih terarah dan hasilnya dapat lebih akurat. Berdasarkan studi literatur yang telah saya pelajari, penelitian sebelumnya menunjukkan terkait limbah cangkang kerang hijau, yaitu memiliki adanya potensi pemanfaatan cangkang kerang hijau sebagai bahan penguat komposit yang ramah akan lingkungan. Dari studi atau penelitian-penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa limbah cangkang kerang hijau ini kaya akan kalsium karbonat, yang mana berfungsi untuk meningkatkan sifat mekanik seperti kekuatan tarik, kekuatan tekan ketika dicampurkan ke dalam resin. Dari beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa fraksi volume filler yang tepat itu sangat berpengaruh terhadap performa komposit secara keseluruhan. Adapun penelitian terdahulu terkait limbah tempurung kelapa sendiri, yang mana sebagai limbah padat dari industri perkebunan, memiliki kekuatan serat alami yang dapat digunakan sebagai bahan penguat dalam berbagai aplikasi komposit. Di mana pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tempurung kelapa dapat diproses menjadi serbuk atau arang aktif, bahkan dapat dikembangkan menjadi bahan grafen, yang seluruhnya dapat memberikan kontribusi mekanik dan juga kimia yang baik pada material. Adapun pembuatan komposit sendiri yang diaplikasikan pada bidot penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode powder compaction, di mana metode ini merupakan teknik pembuatan komposit dengan cara mencampur serbuk limbah seperti cangkang kerang hijau dan tempurung kelapa dengan resin. Kemudian dipadatkan dalam suatu cetakan menggunakan tekanan yang tinggi, di mana metode ini nantinya akan menghasilkan komposit yang padat, homogen, dan memiliki sifat mekanik yang baik, seperti kekuatan tarik dan tekan tinggi. Proses ini tidak memerlukan pemanasan yang tinggi sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Keunggulan utamanya terletak pada distribusi partikel yang merata, minimnya pori, dan ketepatan bentuk cetakan, yang menjadikannya ideal untuk komponen seperti impeller pompa tahan karat. Selanjutnya yaitu material komposit. Material komposit sendiri merupakan kombinasi dari dua atau lebih bahan dengan sifat yang berbeda-beda, di mana bertujuan untuk membentuk suatu material baru dengan sifat mekanik yang lebih baik. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan limbah organik dalam olahan serbuk sebagai penguat komposit tidak hanya menawarkan keunggulan struktural, tapi juga mendukung prinsip ekonomi yang sirkular dan pengembangan material yang ramah lingkungan. Pompa sentrifugal sendiri merupakan salah satu jenis pompa yang umum digunakan untuk mengalirkan suatu fluida, baik dalam industri maupun kebutuhan rumah tangga. Sistem kerja pompa ini memanfaatkan impeller yang berputar untuk mengubah energi kinetik menjadi tekanan fluida.
Keandalan dan efisiensi impeller pompa sendiri sangat berpengaruh terhadap performa pompa secara keseluruhan. Impeller pompa sendiri merupakan salah satu komponen utama dalam pompa sentrifugal yang rentan terhadap korosi dan abrasi atau perubahan bentuk, terutama apabila terbuat dari logam yang biasa. Oleh karena itu, pengembangan impeller pompa dengan bahan komposit resin yang tahan karet serta memiliki kekuatan mekanik yang tinggi menjadi sangat penting untuk meningkatkan usia pakai serta efisiensi pompa itu sendiri. Adapun untuk memastikan karakteristik kekuatan mekanik material komposit ini, penelitian ini menggunakan standar pengujian ASTM D1043 yang merupakan standar uji yang digunakan untuk menentukan modulus geser dan kekuatan geser suatu material, terutama yang berbahan dasar plastik dan komposit, di mana prosesnya menggunakan metode uji puntir atau torsion test, di mana dalam pengujian ini spesimen berbentuk silinder yang dikenakan momen puntir pada kedua ujungnya, hingga terjadinya deformasi atau kegagalan material atau perubahan bentuk material itu sendiri. Melalui pengukuran momen puntir secara maksimum serta sudut puntir yang terjadi, dapat dihitung besarnya tegangan geser dan regangan geser yang dialami oleh material. Metode ini sangat penting untuk menilai sejauh mana material mampu menahan gaya geser yang bekerja akibat torsi yang umumnya terjadi pada komponen-komponen mesin yang berputar, seperti salah satunya yaitu impeller pompa sentrifugal. Adapun metode penelitian ini secara garis besar mencakup beberapa tahap. Pertama, yaitu dilakukannya pengumpulan bahan berupa cangkang kerang hijau dan tempurung kelapa, yang mana setelah itu dibersihkan lalu dikeringkan dan dihancurkan, sehingga menjadi serbuk yang halus dengan ukuran tertentu. Kedua, serbuk ini kemudian dicampurkan dengan resin polyester dan juga katalis menggunakan larutan NaOH untuk membantu proses dispersi dan adhesi. Yang ketiga yaitu adanya proses pencampuran, di mana memasukkan ke dalam cetakan dan dipadatkan menggunakan metode powder compaction agar terbentuknya spesimen yang homogen dan minim akan rongga. Dan yang keempat yaitu dilakukan proses pengujian mekanik termasuk uji tarik, uji tekan, puntir, serta uji ketahanan korosi agar didapatkan data sifat fisik dan mekanik komposit. Dan pada tahap terakhir yaitu menganalisis data hasil dari pengujian agar dapat disimpulkan kelayakan komposit sebagai bahan alternatif pada impeller pompa sentrifugal. Adapun peralatan yang digunakan antara lain yaitu terdapat timbangan digital, gelas ukur, cetakan spesimen, mortal, and pestle. Bahan utamanya sendiri yaitu ada tempurung kelapa, cangkang kerang hijau. Lalu ada resin, katalis, larutan, NaOH, lalu ada release agent. Mesin yang digunakan untuk pengujiannya sendiri yaitu ada tensile machine, impact, serta search machine. Adapun gancar atau jadwal penelitiannya sendiri yaitu dimulai pada bulan pertama yaitu pengumpulan bahan. Lalu pada bulan kedua melakukan persiapan dan pengolahan bahan atau spesimen. Dan di bulan kedua juga dilakukan pembuatan sampel spesimen atau pembuatan serbuk. Dan hingga bulan ketiga pembuatan sampel masih dilakukan, lalu pada bulan keempat dilakukan pengujian sifat mekanis dari sampel tersebut. Dan pada bulan kelima dilakukan pengujian ketahanan korosi, dan pada bulan keenam ditutup dengan analisis data serta memberikan kesimpulan serta saran serta dan juga
kekurangan-kekurangan yang terjadi selama penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.